Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Putri Wilia dengan NIM 201020404048 dan dengan dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan yaitu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekologi, yang mana ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal, seperti misalnya individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Kemudian populasi merupakan suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Kemudian komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisme biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Selanjutnya pengertian ekologi itu sendiri, yaitu secara umum, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan menurut bahasa, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos, di mana oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, manfaat ekologi. Di sini saya mencakup 4 manfaat dari ekologi. Yang pertama, mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Dan yang ketiga, mengetahui keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Selanjutnya yaitu klasifikasi pembagian ekologi. Yang pertama, berdasarkan taksonominya, yaitu ekologi manusia, ekologi hewan, ekologi tumbuhan. Ekologi manusia merupakan cabang ekologi yang di dalamnya membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Sedangkan ekologi hewan merupakan cabang ekologi yang di dalamnya hanya membahas hewan sebagai suatu organisme. Sedangkan ekologi tumbuhan merupakan cabang ekologi yang membahas mengenai tumbuhan sebagai suatu organisme. Yang kedua, berdasarkan habitatnya, yaitu ekologi kelautan, ekologi air payau, ekologi padang rumput. Ekologi kelautan merupakan cabang ekologi yang membahas mengenai kondisi kelautan. Sedangkan ekologi air payau atau estuaria merupakan cabang ekologi yang membahas mengenai kondisi perairan di daerah pertemuan antara perairan darat dan perairan laut. Sedangkan ekologi padang rumput merupakan cabang ekologi yang membahas daerah yang ditumbuhi beberapa macam jenis tanaman seperti rumput, semak belukar, alang-alang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bidang kajiannya. Yang pertama, autekologi. Autekologi merupakan ekologi yang mempelajari mengenai suatu organisme berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, sinekologi. Sinekologi merupakan ekologi yang mempelajari mengenai berbagai kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Kemudian jenis-jenis dari ekologi. Yang pertama, ekologi hutan. Ekologi hutan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, ekologi laut. Ekologi laut merupakan ilmu yang belajar tentang ekosistem di dalam laut atau air laut. Yang ketiga, ekologi estuari. Estuari merupakan tempat berkumpulnya sungai dan laut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.